Santapan Harian Sabtu 26 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati ini dengan kasih-Mu ya Kristus, dan isilah diri ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan mendapat makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Sahabat Santapan Harian, ada sebuah slogan populer yang digunakan di beberapa gereja, yaitu God first, others second, and myself last. Slogan itu terdengar begitu ideal, dan memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Sayangnya, pada kenyataannya sulit sekali untuk menempatkan Tuhan di posisi yang pertama dan terutama. Orang Israel belajar menjadikan Tuhan sebagai yang terutama melalui persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Hal itu perlu terjadi agar mereka dapat belajar untuk takut akan Tuhan. Persembahan persepuluhan menggambarkan sebuah upaya untuk mengingat Tuhan dan menjadikannya sebagai prioritas dari segala berkat yang telah diterima oleh orang Israel.
dengan berkat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan dan yang dipersembahkan kembali kepadanya, orang Lewi yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, orang asing, anak yatim, dan para janda tidak boleh diabaikan haknya dalam kehidupan umat Allah. Perhatian yang ditunjukkan kepada mereka yang membutuhkan merupakan bagian penting dalam hidup keagamaan umat Tuhan. Seringkali berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita lupa kepada Sang Pemberi. Kita berpikir bahwa berkat-berkat tersebut hadir semata-mata karena kerja keras yang kita lakukan. Kita terlalu erat menggenggamnya sampai-sampai Tuhan tidak boleh mengambilnya. Padahal sebagai orang percaya kita telah paham prinsip memberi dan menerima. Sama seperti Tuhan melatih orang Israel untuk belajar takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, Dia juga menginginkan hal yang sama terhadap kita, khususnya dalam pengelolaan berkat-berkat yang kita terima. Kita harus sadar bahwa berkat itu bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Kesetiaan kita dalam mengelola akan membentuk kita untuk takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, mata kita dicelikan untuk melihat sesama yang membutuhkan. Yesus berkata, "Apa yang kau perbuat bagi saudaramu yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku." Sudahkah Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami rindu untuk selalu menjadikan Engkau sebagai prioritas hidup kami. Mampukanlah kami untuk selalu menempatkan Engkau sebagai urutan yang pertama dari segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.